Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Raihana Alamri dengan NIM C01422-140 kelas A Keperawatan Angkatan 2022 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan dewasa dengan dosen pengampuh Nurse Nurliah MKep. Pada video kali ini, topik yang akan dibahas mengenai pengertian leukemia, klasifikasi leukemia, etiologi atau penyebab leukemia, patofisiologi atau perjalanan penyakit leukemia, manifestasi klinis atau tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, dan pengobatan. Apa itu leukemia? Leukemia adalah keganasan hematologi akibat proses neoplastik yang disertai gangguan diferensiasi pada berbagai tingkatan sel induk hemopoietik sehingga terjadi ekspansi progresif dari kelompok sel ganas tersebut dalam sumsum tulang. Kemudian, leukemia beredar secara sistemik. Nah, leukemia juga adalah proliferasi sel leukosit yang abnormal, ganas, sering disertai bentuk leukosit yang lain daripada normal. Jumlahnya berlebihan dan dapat menyebabkan anemia, trombositopenia, dan bahkan diakhiri kematian. Semua kanker bermula di sel, di darah, dan jaringan lainnya. Biasanya sel-sel akan tumbuh dan membelah diri untuk membentuk sel-sel baru yang dibutuhkan tubuh. Saat sel-sel semakin tua, sel-sel tersebut akan mati dan sel-sel baru yang akan menggantikannya. Nah, sedangkan leukemia terjadi ketika sel darah bersifat kanker, yakni membelah tidak terkontrol dan mengganggu pembelahan sel darah normal. Selanjutnya, klasifikasi leukemia. Leukemia dibagi menjadi leukemia akut dan kronik. Dengan kemajuan pengobatan akhir-akhir ini, penderita leukemia limfoblastik akut dapat hidup lebih lama daripada penderita leukemia granulositik akut. Leukemia dibagi menurut jenisnya ke dalam limfoid dan mieloid. Ada yang akut dan yang kronik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, leukemia mieloid, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama, leukemia granulositik kronik atau LGK. LGK adalah suatu penyakit mieloproliferatif yang ditandai dengan produksi berlebihan seri granulosit yang relatif matang. Adapun gejala antara lain rasa lelah, penurunan berat badan, perut terasa penuh, sakit perut, dan mudah berdarah. Pada pemeriksaan fisik, hampir selalu ditemukan splenomegali, yaitu pada 90% kasus. Juga sering didapatkan nyeri tekan pada tulang dada dan hepatomegali. Terdapat purpura, perdarahan retina, panas, dan pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian yang kedua, leukemia mieloblastik akut atau LMA, yang dimana LMA lebih sering ditemukan pada umur dewasa sekitar 85% daripada anak-anak sekitar 15%. Ditemukan lebih sering pada laki-laki daripada wanita. Adapun gejala penderita LMA adalah rasa lelah, pucat, nafsu makan hilang, anemia, perdarahan, nyeri tulang, infeksi, pembesaran kelenjar getah bening, limfa, dan kelenjar mediastinum. Kadang-kadang juga ditemukan hipertrofi gusi, khususnya pada leukemia akut monoblastik dan mielomonositik. Kemudian yang kedua, leukemia limfoid. Leukemia limfoid terdiri atas dua. Yang pertama, leukemia limfositik kronik atau LLK. Biasanya pada penderita laki-laki 2 kali lebih sering ditemukan daripada wanita. Pada usia di atas 60 tahun, insidensi meningkat tinggi, sekitar 20 di antara 100.000 penduduk. Adapun gejala dari LLK berupa limfodenopati, splenomegali, hepatomegali, infiltrasi alat tubuh lain seperti paru, pleura, tulang, dan kulit. Gejala lain seperti anemia, hemolitik, trombositopenia, dan gamopati monoklonal sehingga penderita mudah terserang infeksi. Kemudian yang kedua, leukemia limfoblastik akut atau LLA, di mana LLA lebih sering ditemukan pada anak-anak sekitar 82% daripada umur dewasa sekitar 18%. Lebih sering ditemukan pada laki-laki daripada wanita. Gejala penderita LLA yaitu rasa lelah, panas, purpura, nyeri tulang dan sendi, penurunan berat badan,
dan sering ditemukan suatu massa yang abnormal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan splenomegali sekitar 86%, hepatomegali, limfodenopati, nyeri tekan pada tulang dada, ekimosis, dan perdarahan retina. Kemudian etiologi atau penyebab leukemia. Penyebab yang pasti belum diketahui, akan tetapi terdapat faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya leukemia, ialah yang pertama faktor genetik. Peran virus tertentu menyebabkan terjadinya perubahan struktur gen, yaitu sel T, leukemia limfoma virus atau HTLV. Yang kedua, radiasi. Berdasarkan laporan riset menunjukkan bahwa para pegawai radiologi lebih berisiko terkena leukemia. Kemudian, pasien yang menerima radioterapi berisiko terkena leukemia. Yang ketiga, obat-obatan imunosupresif atau obat-obat karsinogenik seperti dietistilbestrol. Yang keempat, faktor herediter, misalnya pada kembar monozigot. Yang kelima, kelainan kromosom, misalnya pada Down syndrome. Pada penderita sindrom Down, itu suatu penyakit yang disebabkan oleh kromosom-kromosom abnormal yang mungkin meningkatkan resiko leukemia. Ia memiliki insidensi leukemia akut 20 kali lebih besar dari orang normal. Selanjutnya, patofisiologi atau perjalanan penyakit. Jaringan pembentuk darah ditandai oleh pergantian sel yang sangat cepat. Normalnya, produksi sel darah tertentu dari prekursor sel stem diatur sesuai kebutuhan tubuh. Apabila mekanisme yang mengatur produksi sel tersebut terganggu, sel akan membelah diri sampai ke tingkat sel yang membahayakan atau proliferasi neoplastik. Proliferasi neoplastik dapat terjadi karena kerusakan sumsum tulang akibat radiasi, virus onkogenik, maupun herediter. Sedangkan secara imunologik, patogenesis leukemia dapat diterangkan sebagai berikut. Apabila virus dianggap sebagai penyebabnya, yaitu virus onkogenik yang mempunyai struktur antigen tertentu, maka virus tersebut dengan mudah akan masuk ke dalam tubuh manusia dan dapat merusak mekanisme proliferasi. Jika struktur antigen sesuai dengan struktur antigen manusia tersebut, maka virus mudah masuk. Bila struktur antigen individu tidak sama dengan struktur antigen virus, maka virus tersebut akan ditolak. Akibat proliferasi mieloid yang neoplastik, maka produksi elemen darah yang lain tertekan karena terjadi kompetisi nutrisi untuk proses metabolisme atau terjadi granulositopenia trombositopenia. Sel-sel leukemia juga menginvasi tulang di sekelilingnya yang menyebabkan nyeri tulang dan cenderung mudah patah tulang. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Seperti semua sel-sel darah, sel-sel leukemia berjalan ke seluruh tubuh, tergantung pada jumlah sel-sel abnormal dan di mana sel-sel ini berkumpul. Pasien dengan leukemia mungkin mempunyai sejumlah gejala. Adapun gejala-gejala umum dari leukemia yaitu demam dan berkeringat di waktu malam, infeksi yang berulang, perasaan lemah atau lelah, sakit kepala, perdarahan dan mudah memar seperti perdarahan di gusi, tanda-tanda keunguan pada kulit, atau titik-titik merah yang kecil di bawah kulit. Kemudian nyeri pada tulang atau persendian, pembengkakan atau tidak enak pada perut akibat dari suatu pembesaran limfa, dan kehilangan berat badan. Pada pemeriksaan penunjang penyakit leukemia, dapat dilakukan pemeriksaan berupa yang pertama yaitu darah tepi. Gejala yang terlihat pada darah tepi sebenarnya berdasarkan pada kelainan sumsum tulang, yaitu berupa pansitopenia, limfositosis, yang kadang-kadang menyebabkan gambaran darah tepi yang monoton dan terdapatnya sel blast. Terdapatnya sel blast pada darah tepi merupakan gejala untuk leukemia. Yang kedua, biopsi limfa. Nah, pada pemeriksaan ini akan memperlihatkan proliferasi sel leukemia dan sel yang berasal dari jaringan limfa yang akan terdesak seperti limfosit normal, res, granulosit, dan pulp cell.
Yang ketiga, sumsum tulang belakang. Nah, dari pemeriksaan sumsum tulang akan ditemukan gambaran yang monoton, yaitu hanya terdiri dari sel limfopotik patologis. Sedangkan sistem lain terdesak, yaitu aplasia sekunder. Pada LMA, selain gambaran yang monoton, terlihat pula adanya gambaran hiatus leukemikus, yaitu keadaan yang memperlihatkan banyak sel blast atau mieloblast, dan juga beberapa sel tua atau segmen, dan sangat kurang bentuk pematangan sel yang berada di antaranya, seperti promyelosit, myelosit, metamyelosit, dan batang. Hiperselular, hampir semua sel sumsum tulang diganti ke sel leukemia atau sel blast, sedangkan jumlah blast minimal 30% dari sel berinti dalam sumsum tulang, dalam hitungan 500 sel pada asupan sumsum tulang. Yang keempat, kimia darah. Kolesterol mungkin dapat merendah, asam urat dapat meningkat, kemudian hipogammaglobulinemia. Kemudian yang kelima, sitogenetik. Sekitar 70-90% kasus LMK menunjukkan kelainan kromosom, yaitu pada kromosom 21 pia del pia. Sekitar 50-70% dari penderita LLA dan LMA mempunyai kelainan berupa yang pertama, kariotip yang pseudodiploid pada kasus dengan jumlah kromosom yang diploid. Kemudian yang kedua, bertambahnya atau hilangnya bagian kromosom. Yang keenam, pemeriksaan imunopenotyping. Pemeriksaan ini menjadi sangat penting untuk menentukan klasifikasi imunologik leukemia akut. Pada pemeriksaan ini dikerjakan untuk pemeriksaan surface marker guna membedakan jenis leukemia. Selanjutnya, pemeriksaan biopsi sumsum tulang. Biopsi sumsum tulang merupakan metode pemeriksaan sistem hematologi dengan cara mengambil sedikit jaringan yang berada pada sumsum tulang. Adapun tujuan dari biopsi sumsum tulang, yang pertama, menilai seluloid sumsum tulang, yang kedua, menentukan adanya keganasan hematologi dan non-hematologi, yang ketiga, menentukan adanya fibrosis sumsum tulang. Selanjutnya, pengobatan leukemia. Pertama, induksi. Hal ini untuk mencapai remisi dengan berbagai obat tersebut sampai sel blast dalam sumsum tulang kurang dari 5%. Kedua, konsolidasi. Bertujuan agar sel yang tersisa tidak cepat memperbanyak diri. Ketiga, rumat, yaitu untuk mempertahankan masa remisi agar lebih lama, biasanya dengan memberikan sitostatika setengah dosis biasa. Keempat, reinduksi. Kelima, mencegah terjadinya leukemia pada susunan saraf pusat, diberikan pemberian metotrexat secara intratekal dan radiasi kranial. Keenam, pengobatan imunologik untuk menghilangkan sel leukemia yang ada di dalam tubuh agar pasien dapat sembuh sempurna. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.